Halo semuanya, perkenalkan nama kakak Nimade Nuradi Wijayanti. Di sini kakak akan membawakan materi objek material geografi. Kakak merupakan mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha dengan NIM 211031376. Petunjuk pembacaan komik. Yang pertama, bacalah petunjuk pembacaan komik terlebih dahulu. Yang kedua, bacalah komik dari nomor terkecil agar mudah dipahami. Yang ketiga, pahamilah materi yang ada pada komik. Jangan lupa belajar ya. Yang keempat, silakan jawab pertanyaan di bagian akhir untuk menambah ilmu. Selamat membaca. Hai Lili dan Ayu, kalian apa kabar? Halo Ciko, kabarku baik Ciko. Halo juga Ciko, aku juga baik, bagaimana denganmu? Kabarku baik teman-teman, hanya saja sedikit was-was. Apa yang menyebabkan kamu was-was Ciko? Kenapa Ciko? Saya hanya sedikit was-was karena akhir-akhir ini sering terjadi gempa. Ya, benar, saya juga sedikit khawatir, Ciko. Betul, belakangan ini sering terjadi gempa. Apakah kalian tahu proses terjadinya gempa? Bisakah kalian membantu untuk menjelaskannya? Tentu saja, kebetulan kemarin saya dan Lili menonton penjelasan mengenai proses terjadinya gempa dalam materi fenomena litosfer di YouTube. Ya, betul, tentu saja Ciko. Ayu menjelaskan. Gempa adalah salah satu bencana alam. Gempa juga sering disebut dengan seisme. Seisme adalah getaran yang terjadi karena adanya tumpukan energi yang membuat lempeng benua dan lempeng samudra bergetar. Jika tumpukan energinya besar, maka energinya akan mampu menggetarkan lempeng benua dan lempeng samudra di sekitarnya, yang kemudian kita kenal dengan sebutan gempa bumi. Getaran tersebut berupa getaran besar dan getaran kecil yang menentukan besarnya kerusakan di bumi. Gempa vulkanik merupakan gempa yang terjadi karena adanya aktivitas gunung api. Karena aktivitas tersebut penyebabnya terbatas, gempa ini hanya terasa di sekitar gunung api ketika sudah menjelang letusan, pada saat letusan, dan setelah beberapa saat gempa itu terjadi. Gempa runtuhan juga dikenal dengan sebutan gempa longsoran. Gempa ini terjadi karena adanya daerah kosong yang runtuh di bawah lahan. Getaran yang diakibatkan oleh gempa runtuhan hanya bisa dirasakan di sekitar daerah yang runtuh. Lili menjelaskan, gempa berdasarkan bentuk epicentrum. Gempa sentral adalah gempa yang epicentrumnya berbentuk titik, sedangkan gempa linier memiliki epicentrum yang berbentuk garis. Gempa berdasarkan kedalaman hipocentrum dibagi menjadi 3, yakni gempa bumi dalam, gempa bumi menengah, gempa bumi dangkal, dan ada juga gempa berdasarkan jaraknya, yakni gempa sangat jauh, gempa lokal. Dan yang terakhir, gempa dibagi berdasarkan lokasinya. Terbagi menjadi 2, yaitu gempa daratan dan gempa lautan. Gempa daratan merupakan gempa yang epicentrumnya terletak di daratan, sedangkan epicentrumnya yang berada di dasar laut merupakan gempa lautan. Bahkan gempa ini bisa menimbulkan tsunami. Nah, itu tadi penjelasan dari kami mengenai proses terjadinya gempa, Ciko. Terima kasih ya Ayu dan Lili. Terima kasih sudah membaca. Mari mengingat, setelah adik-adik membaca komik ini, silakan jawab pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan yang pertama, coba jelaskan pengertian gempa. Yang kedua,
Mengapa gempa vulkanik dapat terjadi? Coba adik-adik jelaskan. Yang ketiga, berdasarkan kedalaman hipocentrum, gempa dibagi menjadi 3. Coba jelaskan. Apakah adik-adik bisa menjawab pertanyaan di atas? Jika belum, silakan cermati kembali penjelasan Ayu dan Lili. Pahamilah materinya dengan baik. Semangat belajar ya adik-adik. Rangkuman materi. Gempa juga sering disebut dengan seisme. Seisme adalah getaran yang terjadi karena adanya tumpukan energi yang membuat lempeng benua dan lempeng samudra bergetar. Gempa dapat dikategorikan berdasarkan yang pertama, gempa berdasarkan kedalaman hipocentrum, yang ketiga, gempa berdasarkan jaraknya, dan yang ketiga adalah gempa berdasarkan lokasi terjadinya. Berikut adalah sumber materi. Dan yang terakhir, selamat tinggal dan selamat belajar. Dadah!